Hal yang paling jenengan tidak bisa lupakan apa, Pak? Pasti ada tuh. Ada. Apa itu, Pak? Diarani wong edan. Sudah kukira ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam-malam nge-vlog keliling Kota Pati tadi. Kita balik ke Kudus, kemudian kita ketemu di jalan sana itu, di jalan Pantura, Pati arah Kudus. Saya sempat lihat ada bapak-bapak yang pakai baju hitam jalan pas berhenti dia. Dan saya tahu itu bukan ODGJ, itu adalah musafir yang memang sedang nek wong Jawa ngarani lelaku ya. Lelaku jalan, sempat saya sapa tadi, beliaunya udah tak ajak ke sini tuh loh. Itu beliau di situ ya, kita ajak ngobrol ya. Assalamualaikum. Paring asma sinten, Pak? Heru. Pak Heru. Ini loh beliau tadi. Ketemu di pinggir jalan dan kita numpang lah. Numpang di tempatnya, saya tidak tahu siapa lah ini tadi, biar dapat cahaya ya. Hari ini kita tidak bareng dengan ODGJ ya. Beliau adalah nek wong Jawa ngarani lelaku, nggih, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Lelaku. Artinya sedang menjalankan sebuah ritual spiritual demi tujuan hidup. Betul. Non sewu Pak Heru. Dalamnya putih, Pak? Semarang. Semarang. Semarangnya putih. Semarangnya Randusari. Randusari. Randusari itu di bawah makam Berkota, makam umum, Rumah Sakit Karyadi. Oh. Nah, dekatnya Karyadi. Ya. Tugu Muda, Tugu ke Muda. timur dikit. Heeh. Depannya apa? Lawang Sewu. Depannya Lawang Sewu. Sepengan jalan. Oke, nek Lawang Sewu tahu saya. Pak Heru non Sewu. Ini tadi jenengan dari mana? Saya dari Kayen. Heeh. Mau Makam. sowan Syekh Jangkung. Iya. Saridin katanya. Saridin, Kenal. betul. Cuman nama aslinya Safruddin. Sapriudin. Ilat Jawa dari ini Saridin. Saridin. Teman-teman, nek orang Pati pasti tahu. Saya orang Pati Pak, hafal banget. Memang di Pati, di daerah Kayen itu ada makam yang sangat fenomenal, Syekh Jangkung. Menurut sejarah, salah satu muridnya Sunan Kalijogo. Murid cucu. Cucu. Oh iya, cucu. Cucunya Sunan Kalijogo. Beliau putranya Mbah Muryo. Putranya Mbah Muryo, ponakane Sunan Kudus. Ya. Berapa hari di sana, Pak? Saya di sana enggak karena puasa. Saya jadi cuma sekedar mampir, tawasul, mampir. Nah, sebelum dari Kayen dari mana jenengan? Saya dari Ki Ageng Getas Pendowo. Itu posisinya di Purwodadi. Purwodadi. Titik awal berjalan dari mana? Saya dulu dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Tahun berapa 2009. 2009. 2009 mulai jalan dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Artinya Anjengan ya, Pak? Anjengan tuh kiai. Gurunya orang Sukabumi. Beliau bukan orang Sukabumi asli, dia orang Kalimantan, cuman menikah di Sukabumi. Begitu. Dia rumahnya di Sambas, Kalimantan Barat. Sambas, Kalimantan Barat, menikah dengan orang Sukabumi. Kita ketemu dulu pertama di Pontianak. Ketemu di Pontianak tahun berapa itu? Tahun 2010. Terus dia ngajak ke sini, akhirnya dia menikah. Akhirnya kita ya bukan antara murid dan guru, tidak, cuman kita sharing aja. Sharing, mungkin di sini punya kelebihan, saya kekurangan. Juga sebaliknya seperti itu. Betapa rendah hati kawan. Bukan guru dengan murid tidak, tetapi beliau punya kelebihan. Ini punya kekurangan, maka kelebihannya adalah mengisi. Inilah praktek guru dengan murid. Titik awal jalan di Kalimantan atau di Sukabumi. Di Sukabumi. Titik awal jalan di Sukabumi. Jalan terus begitu. Insya Allah. Sudah berapa tahun berarti ini ya? Hampir 12 tahun. 12 tahun. Sudah 12 tahun. Pada waktu itu, jenengan izin dengan keluarga? Izin. Anak istri mengizinkan? Anak tahu, kebetulan waktu itu saya sudah bercerai dengan istri saya. Oh, oke. Ya, tapi anak-anak tahu. Anak-anak tahu. Tahu. Dan membolehkan? Mengizinkan ya. Mengizinkan. Luar biasa. Saya penasaran memang sebetulnya, Pak. Karena beberapa kali saya ketemu dengan para musafir, orang-orang yang sedang menjalankan ritual seperti panjenengan. Tujuan yang ingin dicapai. Saya sebetulnya secara prinsip tujuan ada sih ya. Cuman kita lebih banyak ke kholwat. Artinya kita menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Kholwat
menyatu dengan alam. Berkhalwat, Artinya nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya. Kadang kita berpikir, artinya kalau saya melihat para wali songo itu syiar tidak di dalam masjid, tapi di jalan. Itu artinya ada apa di situ? Ada rahasia apa? Yang ingin saya buka itu ada rahasia apa? Kok tidak di masjid? Terutama seorang Kalijogo. Terutama Mbak Sunan Kalijogo. Beliau lebih banyak syiar di sawah. Ada apa? Ternyata setelah saya dalami, memang ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan Ada sendiri. kenikmatan dan kelebihannya sendiri. Apa itu kenikmatannya, Pak? Kenikmatannya sepi, Sepi. jadi kita bisa fokus. Artinya kalau kelebihannya itu tidak banyak ribet dengan aturan di masjid lah, di aturan. Kan apalagi Indonesia zaman sekarang, zaman pandemi, kita di masjid saja tidak boleh. Repot ya. Oke, arti itu ada sebuah keindahan, ada sebuah kenikmatan lah dalam kesepian itu. Tetapi nuansa yang belum terjawab. Tujuan lain mungkin? Tujuan lain mungkin bahasanya pakai dalail. Tapi saya tidak memakai itu. Karena itu lebih spesifik ya. Artinya saya lebih jadilah saya sendiri. Aku tuh duduknya aku ya aku. Ya aku caranya ini, ya ini aku. Kalau saya gitu. Dan non sewu. Nek untuk makan dan minum pripun? Alhamdulillah ada. Selalu artinya, ada ya? Selalu ada. Orang yang baik. Yakin saja. Kuncinya satu, yakin. Kuncinya yakin akan ada orang-orang baik yang akan menolong selama perjalanan. Ada rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah melalui tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia, malaikat-malaikat itu yang menggerakkan, yang digerakkan oleh Allah. Le kae lo, kayak nemangan wong kae luwe. Le kae no banyu wong kae ngelak. Saya yakin itu ada. Luar biasa. Anon sewu. Ini kan sudah 12 tahun ya. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul ya? Kira-kira berhenti di berapa tahun lagi? Secara syariat saya tidak bisa menjawab. Karena yang saya yakini semuanya itu kehendak Allah, ridho ilahi. Besok bisa saya berhenti, mungkin 10 tahun lagi saya bisa berhenti. Itulah yang saya yakini. Saya tidak bisa mengatakan. Artinya dengan ilmu matematika ya. Tahun sekian nggak bisa saya. Bukan tidak bisa, tidak berani. Karena itu kan bahasa saya itu disikerso. Kayak Gusti Allah wenentoke mandek melakukan apa? Nggak bisa. Luar biasa. Jadi memang tidak bisa memastikan kapan. Nah, cuma nanti berhentinya menurut pada saat merasa mendapatkan perintah untuk mandek. Berhenti itu kan ada bermacam-macam. Berhenti karena mati. Oke. Berhenti karena saya menikah. Itu saja pedoman saya. Karena jujur saya tidak punya istri. Kalau saya punya istri, belum tentu istri saya mau saya tinggal. Otomatis saya berhenti, kembali ke kehidupan masyarakat. Mungkin Allah menitahkan ilmu wis cukup, cakno ning ngene masyarakat. Saya karena mati. Innalillahi kan. Ya awalun ya akhirun, ada awal mesti ada akhir kan. Betul. Hanya dua hal yang akan membuat beliau berhenti, yaitu mati dan menikah. Ya. Jika dua hal itu tidak ada, maka beliau akan tetap berjalan. Insya Allah. Bercinta dengan alam. Betul. Jagung karo merokok tambah seru. Beliau merokok, saya menikmati saja. Rotinya tinggal boleh. Ya sampun. Kenyang gitu. Pak Heru, selama 12 tahun jenengan di jalanan, hal yang paling jenengan tidak bisa lupakan apa, Pak? Pasti ada tuh. Ada. Apa itu, Pak? Diarani wong edan. Sudah kukirain. Karena memang saya pernah beberapa kali ngobrol dengan mereka. Pasti mereka akan dibilang seperti itu. Nah, nuwun sewu. Jenengan diarani wong edan nanti kan lara ati mboten? Dulu ya. Dulu ya. Awal-awalnya. Awalnya, sekarang tidak. Kenapa tidak? Ternyata setelah saya pelajari itu jawabannya sederhana. Dijawab dengan senyum. Pun rampung ya, Pak ya. Pun rampung urusan. Iya. Itu kan hak mereka mengatakan orang saya gila. Iya. Hak mereka, saya nggak bisa melarang hak mereka, nggak bisa. Tidak bisa melarang mereka untuk mengatakan apapun tentang kita. Iya, nggak bisa. Itu hak mereka. Hak mereka. Saya juga punya hak. Hak saya apa? Diam. Iya. Selesai.
Bahkan diam adalah sebuah jawaban. Makanya betul kalau ada yang mengatakan diam itu emas ya Pak. Ya. Mungkin untuk kasus ini adalah Dalam kasus-kasus ini diam adalah emas ya. Diam adalah emas. Karena dengan diam kita tidak merasa tersakiti, betul? Insya Allah. Luar biasa. Terus Pak, yang paling mengenakan, yang paling mengasihkan, paling membahagiakan. Paling membahagiakan kalau ketemu orang yang mau diajak ngobrol. Teman-teman, nah ini betul. Mereka itu butuh konco jagong, Kang. Kadang kan nyun sewu, Nggih. apalagi produk orang sekarang Heeh. memandang kita gila. Heeh. Sebetulnya kita tidak masalah. Heeh. Kita mau ngobrol gitu, angel. Kita mendekat sudah suudon. Heeh. Iki ngopo wong rupane elek Ngopo elek kok nyedak nopo jojo meh nyolong jojo lah. Iya, betul. Kasihan kan dia dosa tapi tidak ada manfaatnya. Itu pendapat saya. Oke. Dia dosa tapi tidak ada manfaatnya. Yang membahagiakan adalah jika ada orang yang mengajaknya berbicara dan ngobrol ngalor gitu. Syukur-syukur ana kopi ini ya. Nah, Nek bisa ana kopi. sebetulnya itu hidup itu sederhana. Pripun, Pak? Artinya dalam pemahaman saya seperti ini, sebetulnya hidup itu sederhana. Oke. Kalau kita mau sukses itu gampang. Pripun? Semudah orang membalik tangan. Kuncinya ada 4. Pripun? Tidak butuh biaya besar, Tidak butuh biaya besar, cuman butuhnya apa? Istiqomah. tekun ya. Continue, istiqomah. 1, sabar. Sabar. 2, ngalah. Ngalah. 3, neriman. Teriman. 4, loman. Loman. Teman-teman, kunci sukses menurut Pak Heru. 1, sabar, ngalah, teriman, loman. Loman ini suka memberi, bersedekah. Teriman ini menerima, konaah, nggih. Ngalah, karena memang orang ngalah itu belum tentu kalah. Saya itu punya channel YouTube namanya Sinaurip, Pak. Sinaurip, belajar hidup. Nah di Sinaurip itu kebanyakan memang saya itu membersihkan ODGJ. ODGJ itu coro kasarnya wong edan. Nek jenengan kan saya tahu bahwa jenengan ndak wong edan gitu loh. Tapi wong edan yang memang mereka sakit secara pikiran. Kemudian kita bersihkan tahan terke mulai, Pak. Dan itu sudah 60 lebih yang ketemu keluarganya lah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dan saya membuktikan betul perjalanannya, Pak. Bahwa harus sabar tadi loh. Loman, teriman, pokoknya semua 4 itu saya buktikan betul. Dan menjadi kunci hari ini Sinaurip dikenal banyak orang. Itu 4 tadi loh. Kadang secara sederhana gitu. Kita berumpama seperti Pak Tani. Kenapa bisa panen? Sabar melihat prosesnya, menunggu prosesnya. Awalnya tidak itu. Pripun? Tandur. Memang kalau kita berbicara ikhlas, tidak ada manusia ikhlas. Tapi dengan istiqomah memberi, pada saat-saat tertentu kita akan betul-betul mukhlisin nalahuti. Ikhlas betul-betul seikhlasnya. Saat-saat tertentu tidak setiap hari lah. Mungkin kurun waktu 1 bulan ada 1 hari yang betul-betul ikhlas. Disitulah nilai plusnya. Ikhlas menjalani tadi ya. Ikhtiar itu tidak perlu besar. Yang penting rutin. Terus suatu saat di waktu kita betul-betul ikhlas, disitulah tolak ukurnya. Artinya di situ betul-betul diwidai Gusti Allah. Luar biasa. Kecil tetapi Anda continue melakukan ya Pak ya. Istiqomah melakukan. Yang paling menyakitkan selama dengan 12 tahun ini jalan. Kalau dianggap edan tadi kan selalu terkenal lah ya, tidak bisa dilupakan. Tapi yang paling menyakitkan, apakah sama itu atau yang lain? Kalau saya selama ini yang saya alami seperti itu kadang-kadang, tapi juga di samping itu menyakitkan kadang-kadang rindu. Artinya kadang-kadang wah ora wong aran edan ya. Iya, karena ini betul-betul belajar hidup betul hari ini. Banyak cara untuk bahagia dan kita tidak bisa menghakimi cara orang lain. Beliau bahagia dengan pilihan ini. Bahagia tidak harus dengan nominal. Ya, bahagia tidak harus punya duit banyak. Yang saya seperti saya bawa uang sejuta bingung mana turun. Kalau nggak punya duit nyaman. Turun ini ada kantor tidak gitu aja. Selama ini nek jenengan tidur di mana? Saya tergantung sih, tapi selebih banyak saya di musola. Di musola. Karena saya khawatir subuhnya nggak kena itu aja. Tetap berusaha sebisa mungkin sholat 5 waktu. Insya Allah tetap saya jalan. Luar biasa. Walaupun kalau tidak ketemu ya kalau di jamaah, ya itulah.
Artinya tidak menggugurkan sholatnya ya, tetap Insya Allah. dijalankan. Luar biasa kawan. Kecuali gugur karena Allah. Pernah nggak Pak jenengan tidur nun sewu di musola, ditolak oleh pengurusnya pernah? Bukan pernah, sering. Sering. Dianggap najis. Ya seperti itulah, bukan dianggap najis. Kadang-kadang mereka berpikir khawatir masjidnya tak gondol. Khawatir kotanya digowo. Masjidnya bukan kotaknya, ngapain kotak tanggung? Koreksi buat kita. Kadang memang kita menghakimi orang dari tampilan kasarnya yang kita lihat. Dan kita tidak tahu di balik baju kotornya, di balik baju kumuhnya ada mutiara di sana. Tapi memang kita sering banget Pak menghakimi orang dari tampilan lahiriahnya. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Non sewu, rasanya piye jenengan ditolak turu ngono iku. Ya nggak masalah saya. Tidak masalah. Karena itu hak mereka. Saya pun nggak akan mati kalau ditolak di masjid itu. Masih ada tempat lain. Masih ada tempat lain. Insya Allah masih ada tempat lain. Non sewu, pernahkah jenengan tidur di alam terbuka karena nggak ada tempat tidur? Sering. Ini hujan. Hujan. Ini hujan. Hujan ya kehujanan. Ya mau gimana? Memang kondisinya harus seperti itu. Artinya ruksoh, darurat kan nggak masalah. Darurat, ya. Jadi pas jalan di hutan nggak ada ngiyupan katanya. Sering harus berbahasa Ria. Cuman alhamdulillah kan tas saya masih ada pakaian kering, jadi masih bisa untuk ganti baju walaupun cuma satu. Dan itu memang saya khususkan untuk sholat karena masih bersih. Nanti aku bawa celana sama kaos tak paling jenengan. Nah, untuk paling tidak aku digo sholat lah terus. Luar biasa. Baju kering di badan. Dan tidak akan pernah tahu sampai kapan belum memutuskan berhenti. Kecuali dua. Tuhan memanggilnya untuk pulang atau Tuhan memanggilnya untuk menikah lagi. Dan istri tidak mengizinkan dia pergi. Seandainya tidak mengizinkan ya, saya harus menghargai dia. Artinya mungkin dia punya alasan-alasan tertentu. Iyalah. Yang tidak mengizinkan untuk saya keluar. Tentu kalau menikah kan ingin dikancan. Nah, secara prinsip kan. Pak Nozel dulu dari Sukabumi. Waktu itu pertama kali bertolak kan dari Sukabumi. Iya. Tujuannya kemana waktu itu? Saya waktu itu Wali Songo pertama kali. Wali Songo berarti Cirebon dulu. Iya, Cirebon langsung Surabaya, tapi pulangnya lewat jalur selatan. Dari Cirebon Pantura. Iya, Pantura terus sampai Surabaya, terus ke selatan ke Banyuwangi. Ada suatu hutan yang namanya Alas Purwo. Jadi demitnya akeh nih kono. Iya. Gendrune akeh. Demit itu biasa. Sering ketemu, Pak? Ya sering sih, tapi yang saya paling takut demit sing nganggo menungso. lipstick. Wedok. Itu yang paling takut. Sebetulnya ya ditakutin tapi tidak harus dijauhi. Karena kadang-kadang kalau kita mengakui fikih kan apa yang terjadi di dunia itu ridha Allah. Betul. Mereka seperti itu juga Allah meridhoi. Cuman kan mungkin melalui tangan-tangan siapa mereka harus kembali ke jalan yang benar lah itu yang harus kita lakukan seperti itu sai-sai-sai. Pernah digoda seperti itu? Sering, cuman batasannya ya kamu seperti itu saya seperti ini. Istilahnya apa sing bonggo ya nggo. Saya ya. Pernah ke makam Sunan Muria? Alhamdulillah sering. Naik ke atas gitu, Pak. Sunan Kudus? Sering. Perjalanan selama ini 12 tahun di Pulau Jawa saja? Alhamdulillah tidak. Saya sudah masuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Irian sama Maluku belum. Itu kalau masuk seperti kan butuh ongkos naik kapal itu? Ya kalau ada ongkos naik kapal, nggak ada yang nunggu sampai punya ongkos. Nunggu sampai punya ongkos. Gimana caranya Allah memberikan saya ongkos karena saya punya niat. Kalau memang tidak diberi ongkos berarti saya tidak diizin, saya balik. Menjalani ritual spiritual seperti ini diperbolehkan meminta-minta atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang paling jadi pantangan dua hal, memiliki hak orang lain dan meminta. Itu pantangannya itu. Meminta dan memiliki hak orang lain. Tapi jika ada yang memberi diterima. Tidak masalah. Iya, memberi itu kan bagian rezeki yang Allah atur ya Pak ya. Allah atur kan melalui tangan-tangan malaikat Allah yang ada di bumi. Saya pernah nemu sebuah dompet. Itu isinya hampir 15 juta. Dompet isinya 15 juta. Hampir 15 juta. Cuman saya mikir, seandainya saya yang kehilangan gimana rasanya? Yang terlintas cuma itu aja. Seandainya itu milik saya terus hilang, Rasanya piye? rasanya piye? Iya nek duitku dhewe. Nek duit ning nyarutan. Nek duitnya dibure digowo. Nah, tapi karena di situ ada KTP si Mandala Mati ya tak balik. Ke daerah mana itu miliknya? Daerah Katonsari. Mana itu? Demak. Demak juga. Terus setelah uang itu dengan kasih ke pemiliknya, reaksi pemiliknya bagaimana?
Ya alhamdulillah, karena Pak Nyun Sewu ini memang mau dibuat bayar utang. Ya mungkin itu kan haknya jenengan. Walaupun saya cuma diberi 120.000, alhamdulillah ini berkah buat saya. Berkah. Daripada saya milik 15 juta tapi nggak berkah, pusing dengan kepala. Hormat buat Pak Heru. Sebuah prinsip yang luar biasa. Kalau itu jatahnya dikasih. Teman-teman, saya sendiri nggak akan pernah kuwowo istilahnya. Seperti Pak Heru ini. Berjalan menyusuri jalan. Tujuannya adalah bercinta dengan alam. Menikmati kehidupan. Karena dalam sepi ternyata ada keindahan. Tetapi akan ada rasa bahagia pada saat ketemu wong gelem jagong. Nggih. Berarti hari ini senang ketemu saya, Pak. Alhamdulillah berkah. Berkah. Berkah buat saya. Berkah buat semuanya. Berkah dan manfaat. Karena hari ini kita bisa belajar hidup banyak tentang kehidupan ini. Berbahagia tidak harus dengan cara-cara yang rumit. Saat duitnya iso bahagia ya. Yang penting itu kuncinya sedekah. Sedekah. Dan sedekah pun tidak harus dengan uang. Sedekah tidak harus dengan uang. Artinya kita ketemu sesama muslim, assalamualaikum. Betul. Sudah sedekah itu. Mendoakan, sudah sedekah. Seperti tadi saya pas ketemu beliau salam sama saya. Itu sudah sedekah. Pernah ketemu saudara Pak waktu jalan ini? Pernah. Keluarga sendiri maksudnya? Iya, anaknya kakak di Jakarta waktu itu. Monas. Sampai nangis. Om, kok bisa kayak gini? Kamu nggak usah pusing. Jatah orang itu sendiri-sendiri. Pada saat jenengan memutuskan berjalan, tahu tanggung jawab jenengan sebagai bapak dari anak-anak itu. Kan sudah saya tawarkan, Bapak mau seperti ini. Efeknya, risikonya kalian seperti ini. Siap nggak? Siap Pak saya. Mengizinkan mereka. Mengizinkan. Berkah buat anak-anak panjenengan. Amin. Sudah mengizinkan bapaknya berjalan menemukan jalan hidup yang membahagiakan. Putra jenengan berapa? 3. Yang paling kecil? Yang paling kecil sekarang SMA kelas 3. SMA kelas 3. Nomor 1 udah menikah, nomor 2 udah menikah. Laki-laki, perempuan. Sebuah pilihan hidup teman-teman, dan kita harus menghargai, menghormati tanpa harus mencela. Karena yang mencela belum tentu lebih baik dari yang dicela, betul? Nek jare Mbak Gus Dur kan senengi ngafirke wong liya, tapi ngafire dhewe kan ora. Ngafire dhewe ra dieling. Syair tanpa watonnya Gus Dur. Saya menikmati Pak syair tanpa waton itu Pak. Sering banget tak putar itu. Karena memang saya termasuk pengagumnya Gus Dur. Oke, nek pas jenengan pas melampah ngoten niku Pak. Ketemu mereka di jalan. Ngono iku ya jago Pak. Ya paling saya salam dulu, kalau dia mau duduk. Enggak mau ya lanjut. Nek pas sama-sama di musola mesti jagong ya. Mesti jago. Ketemu mereka adalah beda guru, satu ilmu, satu ritual. Karena tentu semua ini ada gurunya, ada penasihatnya. Tidak mungkin mereka menjalankan sendiri, betul nggak Pak? Ada yang menasihati ya? Ada seperti tiap beberapa bulan sekali kan memang saya diwajibkan untuk kontak ya. Saya kan nyimpen nomor HP, tapi saya tidak boleh bawa HP. Minta tolong orang ya? Minta tolong aja, pinjam sebentar, beliin pulsa, terus saya telepon, hapus. Yang penting kan untuk langkah selanjutnya saya harus seperti apa, seperti ini ya. Non sewu, itu untuk mengabarkan jenengan ada di mana atau seperti apa kalau kontak guru kayak seperti itu? Ya minimal kan kita setiap 6 bulan sekali mesti kita diberi tugas lah itu. Yang mana harus menjalankan ini. Setiap 6 bulan sih saya telepon. Gimana? Oke, selesai. Jalan ini. Semacam laporan lah ya. Sebetulnya secara sederhana pengen nih, hidup itu berarti buat orang lain. Itu aja. Bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Enggak. Selama perjalanan Pak Heru, pernah melihat sebuah peristiwa hari yang luar biasa, teman. Sehat buat Pak Heru. Tetap semangat Pak. Sampai nanti tujuan yang diinginkan tercapai. Amin. Pun sewu, ada sedikit rezeki buat panjenengan. Mudah-mudahan berkah buat panjenengan dan kami. Sama-sama berkah. Amin. Naterun. Oke, ini nanti rokok ini ponasto mawon, rotinya juga. Tahu. Monggo. Hari yang luar biasa, teman-teman. Malam ini beda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya kita bercinta dengan Udi Gizi, hari ini kita bercinta dengan Pak Heru. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang bagaimana bisa bahagia, belajar bagaimana caranya bisa berhasil. 4 kunci tadi: sabar, ngalah, teriman, loman. Sabar, mengalah, menerima, dan bersedekah. 4. Mudah-mudahan kita semuanya
bisa belajar banyak dengan beliau. Dan buat teman-teman, kalau ketemu beliau ini loh wajahnya, Pak Heru asli Semarang, yang ketemu di jalan dimanapun Anda, di Jawa, di luar negeri, kalau suatu saat mungkin, ya Pak, karena tidak ada yang tidak mungkin, ketemu dengan beliau, stop, ajak ngobrol, ketemu, kasih minum saja, kasih makan, kasih apa yang Anda bisa beri, kasih senyuman, kasih salam. Karena itu bagian dari sedekah. Karena itu akan membuat beliau semakin semangat untuk menempuh perjalanan hidup yang beliau inginkan. Ya Pak, ngapunten sudah bersedia tak stop tinggalan aja, ya tak. Hari ini saya belajar dengan beliau, guru banyak dengan beliau. Oke, matur suwun. Terima kasih, berbahagia selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.